bersama Ibu Siti SPD MPD pengajar praktik dan Pak Maulana SPD sebagai fasilitator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang menyangkut tentang koneksi antar materi. Pertanyaan yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, dan nilai peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Jawaban: seorang guru wajib mempunyai kompetensi dalam implementasi budaya positif di sekolahnya masing-masing. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus memahami konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Penjelasan mengenai disiplin positif. Pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Dengan disiplin diri dapat membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Positif adalah hal yang dianggap baik sesuai dengan norma untuk dilakukan bersama-sama. Jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin yang muncul atas motivasi dari dalam diri anak tanpa diberikan hukuman dan hadiah. Disiplin positif dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yakni yang ada di profil belajar Pancasila. Selanjutnya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jika guru sudah memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka seorang guru dapat mengetahui motivasi apa yang mendasari perilaku murid. Apakah motivasi karena hukuman atau karena hadiah? Maka motivasi dari murid masih motivasi eksternal, sehingga guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal agar dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat mengurangi motivasi eksternal dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol yang disarankan untuk guru adalah sebagai manajer. Mengapa? Karena dengan posisi manajer, guru dapat berbuat sesuatu dengan murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk menyadari perbuatannya dan membantu murid untuk mendapatkan solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, mengacu pada restitusi yang dapat mengarahkan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tumbuh identitas positif
pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang umum atau universal yang mudah diingat dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid ada 3. 1. Stabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Tanyakan keyakinan. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3 dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu modul 1.1 dengan terciptanya budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara akan mudah tercapai, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun kodrat yang ada pada murid. Modul 1.2, jika seorang guru sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, maka budaya positif sudah barang tentu akan terwujud dengan baik. Sedangkan modul 1.3, untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka dibuatlah prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Adapun perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Pertanyaan yang kedua, membuat refleksi atas pertanyaan berikut. Pertanyaan yang ketiga, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban. Saya sudah mengetahui materi di modul 1.4 tentang budaya positif yang berhubungan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua materi tersebut haruslah dapat dipahami dan direalisasikan dalam tindakan dan berbagi dengan rekan sejawat di sekolah masing-masing. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada waktu saya belajar tentang motivasi perilaku manusia, yaitu berupa pemberian hadiah kepada murid. Ternyata pemberian hadiah menurunkan kreativitas dan menurunkan kualitas. Tentunya jika diberikan secara berlebihan kepada murid. Dalam kenyataannya di sekolah, kami lebih mengutamakan pemberian hadiah dengan maksud anak termotivasi dalam belajar. Pertanyaan yang keempat, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban, perubahan yang terjadi adalah saya sadar bahwa posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya yang kelima, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Jawaban, pengalaman yang saya alami di kelas yaitu menangani murid yang makan jajanan di kelas sewaktu
PBM berlangsung, saya menggunakan segitiga restitusi untuk menanganinya. Alhasil, murid mengalami perubahan setelah menerapkan metode ini. Pertanyaan yang keenam, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban, perasaan saya sangat terdorong untuk selalu memperbaiki diri saya sesuai dengan nilai budaya positif yang ada di sekolah kami. Pertanyaan selanjutnya yang ketujuh, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban, hal yang sudah baik menurut saya adalah pada murid sudah tumbuh motivasi internal untuk melakukan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan diyakini bersama. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru, haruslah sebagai manajer agar tercipta budaya positif yang baik. Pertanyaan yang kedelapan, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban, posisi kontrol yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saya merasa saat itu saya paling benar di hadapan siswa. Saya diliputi rasa takut dan was-was. Sekarang, saya memakai posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa bahwa semua manusia pernah bersalah, dan saya tarik ke diri saya sendiri. Saya diliputi rasa berani, tenang, dan tidak ada beban. Perbedaannya dengan penghukum ada rasa takut dan was-was, dengan manajer ada rasa berani dan tenang menghadapi murid. Pertanyaan yang kesembilan, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawaban, ya, pernah. Tahap yang saya praktekkan adalah tahap menstabilkan identitas. Saya mempraktekkannya dengan pernyataan setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan yang ke-10, yang terakhir. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Jawaban, hal lain yang perlu dipelajari adalah melaksanakan kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah dalam mengembangkan budaya positif di sekolah dan di rumah. Orang tua boleh bersama dengan anak untuk menceritakan kegiatan positif di rumah yang dapat disampaikan kepada guru lewat video atau media sosial. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam guru penggerak.